Bib, ada yang bilang seorang selain orang Islam itu pasti tidak akan masuk surga. Misalnya nih Bib, orang ini bertakwa banget dia, kayak let's say Mother Teresa, dalam hidupnya dia penuh dengan kebaikan. Dia meninggalnya dalam keadaan yang bukan muslim gitu. Itu udah pasti nggak masuk surga. Gini ya, pertama yang paling dasar, surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Yes. Jadi tidak ada satu orang pun yang tahu. Aku sebagai seorang muslim meyakini non-muslim itu tidak masuk surga. Tapi apakah kemudian faktanya nanti di akhirat dia benar-benar tidak masuk surga? Itu aku nggak bisa klaim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, idealnya seorang ustadz atau seorang dai ketika ditanya perihal agama tentunya akan menjawab sesuai dengan pedoman agama itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Namun mungkin terkadang ada pertanyaan yang bila dijawab secara langsung dan lugas dinilai bisa berpotensi menyinggung atau mengganggu perasaan orang lain. Maka itu terkadang kalimat jawaban atau penjelasannya dibuat sedemikian rupa untuk terdengar lebih halus hingga dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi menyinggung perasaan tersebut. Dan itu sah-sah saja, itu tidak menjadi masalah selama jawabannya tetap konsisten dan tidak menyelisihi terhadap apa yang sudah menjadi pedoman. Namun ketika jawaban atau penjelasan tersebut malah berkesan ambigu, maka ini menjadi syubhat, menjadi ketidakjelasan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dan berefek pada akidah dan pemikiran seseorang. Seperti misal penjelasan yang diutarakan oleh Habib Ja'far ketika ditanya apakah orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu pasti di neraka. Nah teman-teman, mari kita simak dulu cuplikannya. Bib, ada yang bilang seorang selain orang Islam itu pasti tidak akan masuk surga. Misalnya nih Bib, orang ini bertakwa banget dia, kayak let's say Mother Teresa, dalam hidupnya dia penuh dengan kebaikan, penuh dengan berbagi, penuh dengan berbuat baik aja hidupnya, dan dia meninggalnya dalam keadaan yang bukan muslim gitu. Itu udah pasti nggak masuk surga. Gini ya, pertama yang paling dasar, surga dan neraka itu hak prerogatif Allah. Yes. Jadi tidak ada satu orang pun yang tahu. Ayat pun nggak ada Bib, atau ada ayatnya nggak? Ada sih, tapi kan tetap hak prerogatif atas surga dan neraka itu milik Tuhan. Iya. Jadi gini, memang kita diberikan informasi sama Tuhan bahwa orang-orang non-muslim itu amal mereka kasorobin, seperti fata morgana. Gampangnya begini, kalau saya tiba-tiba masuk ke kantornya Mbak Santi, kemudian nyapu-nyapu setiap hari ngepel, di akhir bulan nagih gaji, itu pasti nggak ada, karena nggak pernah daftar siapa lo gitu. Tapi kan gue udah berbuat baik di sini, ya, tapi lo nggak daftar. Bukan karyawan saya nih. Bukan karyawan gitu. saya nggak tahu dan lain sebagainya. Nah begitulah orang yang Nggak berbuat pernah baik. menyapa saya gitu. Betul. Ya. Orang yang tidak beriman, maka ketika dia melakukan kebaikan dibalas, tapi di dunia, karena Allah Maha Adil. Di akhirat kesorobin, seperti fata morgana. Orang yang beriman itu, karena ya gak ada kontraknya kan sama Allah. Makanya di Quran itu selalu man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan. Siapa yang berbuat baik, percaya kepada akhirat dan percaya kepada Allah. Kalau dia gak percaya akhirat, ya udah. Kalau dia gak percaya Tuhan, ya udah, sesuai dengan kepercayaannya, dibalas secara lahir. Nah, tapi apakah orang itu benar-benar tidak masuk surga? Kita gak bisa tahu. Aku sebagai seorang muslim meyakini non-muslim itu tidak masuk surga. Tapi apakah kemudian faktanya nanti di akhirat dia benar-benar tidak masuk surga? Itu aku nggak bisa klaim. Itu hak prerogatif Tuhan. Tapi berdasarkan informasi yang aku baca dari kitab suci yang menyatakan seperti itu. Karena itu para imam-imam kita, petinggi-petinggi Islam itu selalu mengajarkan satu kata: saya benar, tapi mungkin salah. Dia salah, tapi mungkin benar. Jadi relatif tetap kebenaran itu. Yang mutlak absolut hanya milik Tuhan. Nah teman-teman, sebagaimana penjelasan dari Habib Ja'far pada cuplikan barusan terkait orang yang meninggal dalam keadaan kafir apakah pasti di neraka, beliau menjawab, kita tidak bisa tahu dan tidak bisa klaim karena itu adalah hak prerogatif Tuhan. Secara teknis mungkin kalimat beliau ini tidak ada yang salah ya, karena ya memang benar, kita tidak bisa tahu tentang masa depan seseorang. Masa depan kita saja kita tidak tahu.
itu adalah hal gaib yang kita memang tidak bisa tahu. Juga memang benar surga dan neraka itu adalah milik Allah, dan hanya Allah yang berhak dan mengetahui atas hambanya apakah dimasukkan ke neraka ataukah surga. Bukan kita yang menentukan. Itu benar. Namun akan terasa ambigu setelah sebelumnya beliau menegaskan bahwasanya beliau yakin dan percaya terhadap Al-Quran, di mana Al-Quran menyatakan bahwasanya orang kafir pasti di neraka. Maka beliau yakin kalau orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu pasti di neraka. Tapi di saat yang sama beliau juga tidak yakin apakah orang yang meninggal dalam keadaan kafir tersebut di surga ataukah di neraka, dengan menyatakan ketidaktahuannya terhadap nasib orang kafir di akhirat kelak, dengan dalih itu adalah hak prerogatif Tuhan. Nah, ini jadinya gimana? Kesimpulan apa yang didapat dari penjelasan seperti itu? Malah justru hal tersebut bisa menjadi syubhat. Tanpa disadari, penjelasan tersebut bisa membuka pintu untuk orang bersalah paham. Bisa saja jadi dianggap bahwa orang yang meninggal dalam keadaan kafir itu ternyata belum tentu di neraka. Bisa saja mereka masuk surga karena dianggap. Bisa saja Allah merubah kehendaknya, merubah peraturannya karena Allah punya hak prerogatif. Akhirnya hal tersebut membuat seseorang untuk tidak takut dan menyepelekan terhadap kekafiran. Mengapa tidak dijawab saja apa adanya sesuai dalil yang ada? Sebagaimana jawaban beliau yang lain yang terkait dengan hak prerogatif Tuhan juga, yaitu saat ditanya perihal pahala pada video berikut. Apa hukumnya kita orang Muslim membantu orang non-Muslim, bersedekah kepada non-Muslim? Apakah itu tetap akan juga menjadi pahala? Menjadi pahala yang sangat besar. Oh iya, di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja, apapun agamanya yang tidak memerangi kita. Bahkan suatu hari Nabi Ibrahim dalam salah satu hadis qudsi dijelaskan kedatangan orang zindik, orang ateis, 70 tahun umurnya, minta makan. Nabi Ibrahim ini kan punggawa tauhid. Wah, saya gak enak sama Allah ngasih makan orang ateis. Kamu masuk ateis dulu deh, masuk bertuhanis dulu ya. Kata orang ini, saya gak mau menukar sepiring nasi dengan iman saya bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia pergi, ditegur sama Allah. Wahai Ibrahim, orang itu umurnya 70 tahun. Kenapa bisa hidup 70 tahun dengan keateisannya? Karena saya kasih makan setiap hari. Kemudian minta makan sekali ke kamu, kamu tolak atas nama saya. Iblis Nabi Ibrahim dikejar orang itu dikasih makan. Nah, di situ jelas sekali beliau bisa tahu dan berani mengklaim bahwa Allah akan memberi pahala kepada muslim yang berbuat baik terhadap non-muslim. Padahal pahala adalah hak prerogatif Tuhan, namun beliau berani mengklaim. Tapi ketika pertanyaannya adalah terkait orang kafir di akhirat, beliau menyatakan berbeda. Beliau menyatakan tidak tahu dan tidak bisa klaim. Mengapa tidak konsisten? Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang sahabat terkait nasib ayahnya, ayah dari sahabat tersebut yang meninggal dalam keadaan musyrik, meninggal dalam keadaan kafir, apakah di surga ataukah di neraka? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang apa adanya, sesuai dengan yang diinformasikan atau diwahyukan, yaitu ada di neraka. Jadi alangkah lebih baiknya bila jawaban yang diberikan itu konsisten saja sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, apapun itu pertanyaannya dan apapun itu jawabannya, agar jelas dan terang sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau keraguan, tidak membuka pintu syubhat seperti pada jawaban atau penjelasan yang diberikan oleh Ustadz berikut. Ada orang mungkin dia pendeta, dia baik sedekah, tapi dia tahu tentang Islam, dia baca Al-Quran, dia bisa bahasa Arab, dia tahu Al-Quran, dia ngerti, dia dengar tentang Islam, dia tahu orang Islam baik tapi tidak mau masuk Islam. Orang ini bagaimana? Kita bilang orang ini tidak dapat uzur meskipun dia baik. Kenapa? Karena dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya waktu Rasulullah SAW ditanya, Aisyah bertanya, Rasulullah, Abdullah bin Jud'an, wahai Rasulullah, bagaimana dengan Abdullah bin Jud'an? Dia adalah orang yang suka menjamu silaturahmi, suka beri makan kepada fakir miskin, dan dia suka menjamu tamu. Hal yanfa'uhu dzalik, apakah bermanfaat? Kata Nabi, la, tidak bermanfaat. Kenapa? Dia mati dalam kondisi apa? Musyrik. Abu Talib, apa kurang baiknya? Abu Talib rela mati demi membela Muhammad SAW. Baiknya luar biasa.
tapi meninggal dalam kondisi musyrik, masuk neraka jahanam. Allah yang telah memberikan kita segala sesuatu, rezeki, yang menciptakan kita dan tidak ada menjadi ada, kemudian dia beribadah kepada makhluk. Ini nggak benar seperti ini. Dia beribadah kepada makhluk, tidak beribadah kepada pencipta alam semesta. Meskipun dia baik, meskipun dia suka bersedekah, tetap saja masuk neraka jahanam. Kenapa? Dia melakukan dosa yang tidak mungkin diampuni, dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang di luar Islam tidak berhak mendapatkan surganya Nabi Muhammad SAW. Kita punya iman. Adapun kalau mereka punya khayalan surga, urusan agama itu masing-masing. Dan kita pun tidak boleh mencaci pengolok, gak ada. Tapi keyakinan kita, surga Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang yang beriman kepada Allah dan umat Nabi Muhammad di zaman ini. Dan sebelum Nabi Muhammad memang belum ada Nabi Muhammad, ya ikut nabinya dong. Nabi Musa punya pengikut, dan pengikutnya yang masuk surga yang percaya Nabi Musa, yang ikuti Nabi Musa. Nabi Isa pun yang ikuti Nabi Isa. Karena agama Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ada sama, tidak ada perbedaan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan orang yang mengakui Tuhan selain Allah kok masih punya keselamatan, punya surga, dia murtad. Tidak usah dilakukan lagi. Murtad. Awas hati-hati. Ini yang dibahas ini, murtad. Bahaya sekali, sehingga orang nanti mengatakan, kalau begitu aku tidak perlu lagi masuk Islam, aku sudah punya surga juga, ngapain? Bahaya banget, jangan dianggap remeh kalimat itu. Biarpun itu diucapkan oleh katanya Ustaz gede, jubahnya imam aja lebih gede dari yang saya pakai. Pas hati-hati. Ini masalah keimanan, saya harus tegas begitu. Terserah siapa yang ngomong itu, kata ini keyakinan. Tidak tahu siapa orangnya, saya tidak paham. Nah, begitu jelas dan terang penjelasan yang diberikan barusan. Konsisten terhadap Al-Quran dan hadis, tidak membingungkan dan tidak menimbulkan syubhat. Dan kalaupun dijawab tidak tahu atau tidak bisa memastikan keadaan orang kafir yang telah meninggal di akhirat, apakah termasuk ahli surga atau neraka, setidaknya diberikan rincian penjelasan dan alasan yang tidak bersifat ambigu dan tetap konsisten terhadap Al-Quran dan hadis, seperti jawaban dan penjelasan yang diutarakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan berikut. Arsalallahu ilaikum, yaqul as-sa'il, إذا مات الكافر فهل يجوز الحكم عليه بأنه في النار وجزاكم الله خيرا. الكفار في النار على وجه العموم، ولكن المعين الشخص المعين لا ندري ماذا ختم له، هل تاب أو ما تاب، فلذلك لا ندري. نقول هو في نظرنا أنه من أهل النار في نظرنا، أما عند الله ربما تاب قبل أن يموت. Nah, di situ Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan tidak tahu terhadap nasib orang kafir secara personal yang telah meninggal, apakah di surga ataukah di neraka. Namun dengan menyertakan rincian alasannya yang tidak bersifat ambigu dan tetap konsisten terhadap ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu dikatakan karena memang tidak meneliti dan tidak tahu pasti apakah orang kafir tersebut benar-benar mati dalam keadaan kafir atau tidak. Bisa jadi di nafas terakhirnya orang kafir tersebut masih menyempatkan diri untuk bertaubat dan mengucap syahadat tanpa sepengetahuan kita, sehingga dia mati dalam keadaan muslim. Maka dari itu Syekh Shalih Al-Fauzan menggunakan kalimat yang adil, yaitu dikatakan dari apa yang tampak oleh manusia maka dia termasuk ahli neraka. Karena yang tampak memang dia adalah seorang kafir, memang sudah umum dikenal sebagai orang yang bukan Islam. Namun di sisi Allah bisa jadi dia bertaubat sebelum meninggal, sehingga dia termasuk dari penghuni surga. Nah, mungkin cara Syekh Shalih Al-Fauzan dalam menjawab dan memberikan penjelasan ini bisa ditiru oleh Habib Ja'far, dan mungkin bisa ditiru juga oleh kita semua. Nah, teman-teman sekalian, semoga bisa menjadi pelajaran, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.